Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dijar Haikal, Sistem Informasi Angkatan Kedua. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS yang telah saya buat. Di sini di MySQL saya menggunakan database namanya DisplayView dan menggunakan 7 field. Di sini ada pengarang di sini menggunakan varchar 100. Jadi artinya maksimalnya ada 100 kata. Terus ada tanggal terbit yaitu date untuk menampilkan tanggal, bulan dan juga tahun. Ada jurnal varchar 120. Jadi katanya maksimalnya 120, jilid integer 5, maksimalnya 5. Terus ada terbitan integer 10, maksimalnya 10, halaman integer 20, dan yang terakhir ada deskripsi varchar 100 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Di sini ada private final string headernya untuk kepalanya. Di sini ada pengarang, tanggal terbit, jurnal, jilid, terbitan, halaman, dan juga deskripsi. Selanjutnya ada public data publikasi yang di dalamnya saya menggunakan saya memanggil init components, OpenDB, baca data, aktif, dan juga set tombol. Yang pertama ada private void OpenDB. Di sini kegunaan untuk dari si OpenDB ini yaitu untuk membentuk koneksi ke database MySQL menggunakan JDBC. Apabila kita tidak menggunakan JDBC tersebut, maka koneksi tersebut tidak akan berhasil. Kalau menggunakan JDBC, maka akan muncul notifikasi koneksi berhasil seperti itu. Selanjutnya ada private void baca data, yaitu mengeksekusi query untuk memilih sebuah data dari tabel DisplayView. Seperti itu. Jadi kita mendapatkan hasil set menghitung jumlah baris dan menginisiasi array 2D untuk menyimpan data. Ini RS sistem pengolahan jurnal itu dari mana sih? RS sistem pengolahan jurnal itu dari si judul desain saya pribadi yang menggunakan sistem pengolahan jurnal. Dan si display view ini diambil dari database, nama database itu untuk membaca seluruh database. Yang selanjutnya ada private void kosong, yaitu untuk mengosongkan teks. Misalnya kita ingin mengosongkan teks dari pengarang, tanggal terbit, jurnal, jilid terbitan, halaman, dan juga deskripsi. Nah, misalnya kita ingin mengosongkan dari teks dari ketujuh database ini. Seperti itu. Selanjutnya ada private void aktif boolean x, itu memiliki kemudian itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kolom teks berdasarkan parameter x. Karena apabila tadi untuk mengosongkan, sedangkan sekarang untuk apakah diaktifkan atau dinonaktifkan ketika kita mengetik teks tersebut gitu. Apabila ingin diaktifkan maka kita aktifkan, apabila tidak berarti tidak diaktifkan. Selanjutnya ada private void set tombol button T, yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan tombol btn insert, btn update, btn delete, btn save, btn cancel, dan btn exit. Artinya apabila kita ingin mengaktifkan dari button-button ini, ya button-button yang ada di bawah, yang insert, save, update, delete, dan sampai exit,
Maka kita harus menggunakan private void set tombol ini untuk mengatur apakah ini akan diaktifkan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada BDN insert private void BDN insert action perform, yaitu untuk menyiapkan antarmuka pengguna untuk memasukkan data baru gitu. Apakah kita harus menyiapkan data-data baru agar bisa diupdate terus, seperti itu. Menyimpan atau memperbarui data di database berdasarkan status edit gitu. Jadi di save di sini itu untuk ya apabila kita ingin mengedit, kita sudah mengisi semuanya terus ingin mengedit si halaman misalnya, kita harus men-save setelah itu dibenarkan, seperti itu. Nah, di sini ada query SQL update display view set terbitan. Intinya untuk mengupdate dari database display view tersebut dengan menggunakan ada set terbitan, halaman, tanggal terbit, jurnal, jilid, deskripsi, pengarang. Nah, di sini itu harus tersusun gitu sama yang bawah di sini. Tidak boleh terpisah, tidak boleh beda-beda antara yang ini sama yang ini. Selanjutnya ada SQL insert into display pengarang tanggal terbit. Nah, ini juga sama, harus berurutan. Apabila tidak berurutan, maka di desain di sini akan ngaco hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya ada BTN update action perform. Itu memiliki kegunaannya yaitu untuk mengaktifkan mode pengeditan untuk data yang dipilih. Nah, apabila yang saya sebutkan tadi, yaitu mengaktifkan yaitu untuk apabila ingin mengedit, nah kita itu harus mengaktifkan dulu di BTN update ini. Apabila kita ingin mengedit tapi tidak ada BTN update ini, maka kita tidak bisa gitu untuk mengedit database tersebut. Nah, nanti apabila kita menggunakan ini, maka akan muncul pilih data yang akan diubah, data mana yang akan diubah. Misalnya kita ingin mengubah si halaman atau tanggal terbit, pengarang, seperti itu. Selanjutnya ada BTN delete action perform. Ini gunanya yaitu untuk menghapus data yang dipilih dari database. Bila kita ingin menghapus data dari pengarang atau apa gitu, maka akan muncul pilih dulu data yang akan dihapus alurnya itu. Jika sudah kita pilih data yang akan dihapus, pengarang kita ingin hapus, maka akan muncul lagi notifikasi Anda yakin akan hapus data ini. Maka apabila kita yakin, maka akan muncul lagi notifikasi hapus data. Jadi data tersebut sudah berhasil dihapus secara permanen. Apabila kita ingin memulihkan kembali, maka kita harus mengulang lagi gitu, mengisi datanya. Dan terus akan muncul lagi data telah dihapus, notifikasi data telah dihapus. Nah, di sini ada string SQL delete from display view where pengarang. Maksud from display view berarti mendelete from dari database saya yang ada di MySQL saya itu where pengarang gitu. Selanjutnya ada static void btn cancel, yaitu untuk membatalkan operasi saat ini dan mengatur ulang gitu data-data tersebut.
atur ulang antar muka pengguna. Apabila kita ingin mengatur ulang seperti itu, maka harus ada metode btn cancel ini gitu. Apabila kita tidak menggunakan btn cancel ini, maka tidak akan kita bisa mengatur ulang dari data-data tersebut gitu. Gitu. Nah, ini btn exit tentunya untuk keluar dari tampilan sistem pengolahan jurnal ini. Terus ada tb jurnal mouse click, itu mengisi kolom teks dengan data dan baris yang dipilih saat baris tabel diklik gitu. Nah, di dalamnya itu ada teks, deskripsi, pengarang, tanggal terbit, jurnal, jilid terbitan. Nah, ini tuh kegunaan row di sini untuk apa sih? Untuk mengatur dari desain saya. Jadi harus sama gitu. Nah, misalnya ini kan si deskripsi row 6. Nah, kita hitung dari atas ini si deskripsi itu munculnya ke berapa gitu. Harus berurutan seperti ini. Nah, tanggal terbit ada di pertama misalnya gitu. Terus jurnal ada kedua, jilid ketiga, terbitan keempat, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir ada main method, yaitu untuk menjalankan seluruh codingan yang telah saya buat tadi. Setelah saya menjelaskan si database terus tadi codingan, selanjutnya kita langsung run si codingan tersebut. Nah, di sini sudah muncul data yang telah saya buat. Sebelum kita menekan tombol-tombol di sini, kita harus menekan dulu tombol insert apabila kita ingin mengisi datanya. Di sini ada pengarang, tanggal terbit, jurnal, jilid, terbitan, halaman, deskripsi, dan di sini yang kolom di bawah ini adalah hasil dari data yang telah kita misalnya isi gitu. Saya akan ketikkan misalnya Pak Budiman gitu, Budiman. Saya mengambil dari jurnal Pak Budiman gitu. Jurnal Nuansa Informatika, tanggal terbit 2021 8 10 2021 8 10. Jurnal Nuansa Informatika. Untuk jilidnya itu ada 15. Halamannya 57. Coba saya deskripsinya copy sampai sini. Setelah itu kita save, maka akan langsung muncul di bawah hasilnya seperti ini. Jika kita ingin mengubah data yang di bawah ini atau mau mengupdate dari si jurnal ini, tinggal tekan tombol update ya. Misalnya si halamannya bertambah jadi 70 atau si jilidnya jadi 20, si keterangannya tambah. Setelah kita ubah, kita tekan tombol save lagi, maka akan otomatis berubah jadi menjadi 20.
halaman yang menjadi 70 yang telah kita inginkan itu. Terus setelah itu kita misalnya akan menghapus, maka akan tombol delete, akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah yakin? Apabila kita benar yakin, maka akan tombol yes. Data telah dihapus. Ada tombol cancel. Cancel ini untuk apabila kita tidak menjadi menghapus, maka akan kita tekan tombol cancel saja, atau kita tidak jadi mengisi data-data ini. Nah, ini untuk exit, untuk keluar dari sistem pengelolaan jurnal yang telah saya buat. Seperti ini. Oke, mungkin segitu saja presentasi proyek UAS yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.